Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahilladzi wafaqqana li'ada'il jumu'il wal jama'at wa hadana ila sabili iktisabi akmali sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul aradina was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al muayyad bi afdhalil ayati wal mujizat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman ala taslimat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa qudwatuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad an tusalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tarjukna bihal isti'dadi yaumil ma'ad wa tandimuna bi syirkil khawasi minal ibad wa tubarik lana biha fil ahli wal mal wal aulad wa tafiduna bi barakatiha minal ahwali yawmat tanad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslimat amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun muslimun wa muslimat rahimakumullah, ittaqullah wa hafidhu ala ta'at wa huduril jumu'i wal jama'at. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadiman Bismillah sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah, pertama-tama kita banyak-banyak manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam ini
kita masih diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah selalu menambahkan ilmu dan amalnya, menambahkan juga amal ibadatnya, menambahkan juga istiqomahnya, menambahkan semua di dalam kerajinannya, dan ditambahkan juga segala bentuk rezekinya. Itu yang pertama kali, rezeki afiah, berikan sehat walafiat. Kalau kita diberikan panjang umur dengan afiah yang selalu taat kepada Allah, disitulah keuntungan yang paling besar. Mudah-mudahan dosa kita pun dosa kedua orang tua kita, dosa keturunan kita, duyah kita, datuk kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa. Dan juga sekaligus murid-murid kita yang mengabdi dari mulai tahun yang sudah puluhan tahun, yang dari tahun 83 sampai berapa tahun, yang sudah ada tinggal generasi yang baru lagi. Mudah-mudahan yang telah mendahului kita murid-murid itu insya Allah akan diberikan rahmat oleh Allah, dikumpulkan dari orang-orang yang saleh. Allahumma syurna fi jumratin nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Beban-beban yang ada pikiran hati yang galau, yang mana sempit rezekinya, banyak persoalan dan masalahnya, mudah-mudahan dengan kedatangan kita, kehadiran kita di tempat halaqah ini tidak disia-siakan Allah. Kita yakin di atas ubun-ubun kepala kita ada malaikat yang mendoakan kita. Tidak akan bangkit dari tempat ini kecuali Allah kabulkan hajat-hajat kita dan diampunkan juga dosa-dosa kita. Jadi kita pulang bersih dengan segala apa yang menjadi kesalahan dan dosa-dosa kita. Insya Allah dengan pembacaan dari zikir, wirid, bahkan dari sholat maghrib sampai pembacaan puncaknya Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu sholawat dan pujian kepada baginda kita Nabi Syafi', Nabi Musyafa', Nabi Rahmatan lil Alamin, Nabi Akramal Akramin Muhammad SAW, dan para ahli keluarganya dan para sahabatnya semuanya tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala kecuali balasan berupa rahmat yang besar. Dan yang paling puncak, yang paling besar, syukur kepada Allah Ta'ala, yaitu kita semuanya akan kumpul di surga bersama. Para hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah, malam ini kita menginjak kepada bab orang yang paling bermanfaat bagi manusia atau memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita membuka kitab Manhaj Dakwah halaman 248. Kita mulai dulu dari awal firman Allah Ta'ala, wa qaluhu ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul Maulanal Azim. Yang mana artinya di dalam Quran surat An-Nahl ayat 44, Allah Ta'ala berfirman, dan kami turunkan kepada yang dimaksudkan Muhammad, yaitu Nabi kita SAW, kitab Allah Al-Quran, agar kamu dapat menerangkan kepada para manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka dapat berpikir. Maka ada satu sahabat dalam satu riwayat di mana sahabat bertanya kepada Rasul SAW, man afdalu a'mal ya Rasulullah,
apakah yang paling utama dan paling afdal? Maka Rasulullah menjawab, yaitu orang yang berakal. Man amilu afdal, apakah yang paling utama dalam beramal? Rasulullah juga menjawab, orang yang berakal. Ibadah apakah yang sempurna, yang paling utama? Rasulullah menjawab, orang yang berakal. Maka para sahabat bertanya kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami bertanya tentang amal apakah yang paling utama, tapi engkau menjawab orang yang berakal. Apa hubungannya amal dengan akal? Ibadah apa yang paling utama? Engkau juga menjawab dengan akal. Maka berakal itu yang disebutkan. Ini ada hubungannya dengan ayat Quran Surah 44, yang mana orang itu dapat berpikir, dapat berakal. Rujukannya Al-Imam Kitabullah Al-Quran. Jadi kalau kita benar-benar untuk disebut orang yang berakal, berarti kita harus berpegang dengan pedoman yang tidak ditinggalkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, kecuali Kitabullah wa Sunnah. Kalau kita berbicara kepada Al-Quran, berarti kita harus mengetahui mukadimah Al-Quran, wa hudaka lil muttaqin. Tidak akan kami berikan petunjuk kepada orang-orang itu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau kita belum beriman, kita belum takwa, sejauh manapun keinginan kita, cita-cita kita, kehendak kita, kemauan kita, keinginan kita, ibadat kita, kalau tidak ada petunjuk, niscaya mereka seperti orang yang buta. Yang mana orang buta berjalan, walaupun dapat nasihat atau tidak nasihat, mereka hanya dapat sebagai tongkatnya, sebagai penuntunnya. Dan tentu kalau orang buta tadi berjalan dengan tongkatnya, pasti akan bertanya mana arah dan tujuan yang dijalankan, arah kemana yang dimaksudkan. Illa hudaka lil muttaqin, kecuali orang-orang yang takwa. Maka di sini rujukannya tidak lain dan bukan, tidak kuturunkan kitabullah Al-Quran wahai Muhammad, kecuali bagi orang-orang yang dapat menerangkan kepada manusia, kecuali manusia mau berpikir. Kalau manusia tidak mengetahui dan tidak tahu sama sekali tentang isi dan kandungan Al-Quran, diibaratkan itulah buta dalam pengetahuan, buta di dalam ingatannya, buta dalam hatinya, buta dalam ibadatnya, buta di dalam kehidupan, sampai gelap juga di dalam kuburnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jelas sebagai muridun, mau tidak mau, untuk membuka yang mana Al-Quran, yang kita harus tahu isinya, yang tahu artinya, maknanya, tadabbur wal ma'ani, yang tahu bagaimana ma'nawiyahnya, sejauh mana yang kita guru sudah memberikan semua, yaitu ada tafsir namanya Tajul Ars. Sampai seorang mursyid, seorang guru pun memberikan agar dipelajari dan dibuka, walaupun satu hari satu lembar atau satu ayat, untuk